Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sahabat community, selamat sore semuanya. Ya, mari sama-sama kita memuji Tuhan sore hari ini. Siapkan setiap hatimu, bukakan dalam hatimu dan memuji Tuhan. Habis itu mari sama-sama kita tundukkan kepala. Satu hari kita terus dalam doa. Bapak kami bersyukur Tuhan, Engkau yang sangat luar biasa Tuhan Yesus. Engkau sudah memimpin kami semua anak muda di Stadion Community dan yang Bapak melalui live recording, melalui live streamingnya Tuhan Yesus. Biar Engkau pimpin semua ya Bapak. Beri kami semua di tempat ini roh pujian dan penyembahan. Dan kami tahu ya Bapak bahwa sendiri yang akan terus memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, semua yang kami serahkan ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengatakan puji Tuhan. Haleluya. 1, 2, 3, go. Haleluya.
mendengarkan firman Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Irwan Henry, dari JKI IHK Kota yang memberkati anak muda dimanapun berada. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan pada kami, anak-anak muda Tuhan, pada sore hari ini. Berkati anak muda mendengar firman Tuhan, dan firman ini menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur, berdoa, haleluya, bersama-sama katakan amin. Judul perikop kita untuk bulan ini, kita masih berbicara tentang penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan berapa kali kita bagikan adalah berbicara tentang perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Mari kita buka firman Tuhan dari Keluaran 33 ayat yang ke-14. Mari kita buka Keluaran 33 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbicara, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan engkau ketentraman kepadamu." Yang percaya katakan amin. Saya ulangi sekali lagi. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Yang percaya katakan amin. Tak jarang sekali anak-anak muda kita bisa kesal kepada orang lain yang berulang kali melakukan kesalahan, berulang kali melakukan pelanggaran, berulang kali melakukan hal-hal yang tidak enak kepada kita, dan mereka hanya bisa berkata, "I'm sorry, saya minta maaf." Mungkin minta maaf ini sekali dua kali masih bisa kita toleransi. Tapi apakah kita masih bisa untuk bisa mentoleransi ketika permintaan maaf itu berulang-ulang terjadi kepada kita? Kalau kita mau belajar firman Tuhan dari judul perikop kita hari ini tentang penyertaan Tuhan, kita mau lihat bangsa Israel yang sungguh menyakitkan hati Tuhan dan berulang sekali minta maaf kepada Tuhan untuk diampuni, sehingga mereka berharap Tuhan bisa menyertai mereka. Kita mau bicara dari Keluaran 33 ayat yang ketiga. Saya bukakan Keluaran 33 ayat ketiga. Dikatakan di sini di ayat yang ketiga, anak muda sekalian, saya mau sampaikan Keluaran 13 ayat 3 sampai 4 dikatakan, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini berkabungan mereka, seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Kalau kita mau lihat di ayat yang ketiga, teman-teman, mendengar ancaman ini, umat Israel takutnya sangat luar biasa. Bahkan di ayat 4, Musa datang kepada Tuhan dan memohon Tuhan menilik kembali umatnya, agar melihat kembali umatnya. Bahkan ayat 12 sampai 13, kalau kita mau baca di sini ayat 12 yang ke-13, saya bukakan firman-Nya. Di ayat 12 yang ke-13 dikatakan, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayat yang 13 dikatakan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapatkan kasih karuniamu di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Kalau kita mau lihat ayat 12 sampai 13, Tuhan ini Maha Pengampun. Bahkan Tuhan ini menyatakan kembali kesediaannya untuk memimpin bangsa Israel. Tapi kalau kita mau lihat melalui ayat yang kita pelajari pada hari ini, Tuhan bahkan memberikan janji-janjinya. Apakah janji-janji Tuhan kepada kita? Apakah janji-janji Tuhan kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang selalu tidak mendengarkan arahan dari Tuhan? Yang pertama, Tuhan berjanji akan membimbing umatnya. Tuhan berjanji akan menyertai umatnya. Tuhan menyatakan dirinya hadir di tengah bangsa Israel, bahkan berjalan di depan mereka, memelihara mereka, menghadapi tantangan hidup yang ada di hadapan mereka. Kalau kita melihat kehadiran Tuhan menegaskan bahwa Tuhan memelihara dan mencukupkan apa
yang mereka butuhkan dan melindungi mereka dari segala mara bahaya. Anak-anak muda sekalian, janji Tuhan, Tuhan akan membimbing kita. Janji Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Janji Tuhan kepada anak-anak muda, Tuhan akan membimbing engkau di masa mudamu menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Janji Tuhan kepada anak-anak muda, Tuhan akan menyertai engkau di masa mudamu untuk bisa melakukan yang baik di mata Tuhan. Tuhan menyertai engkau di masa mudamu menjadi seorang yang anak muda yang takut akan Tuhan dan berhasil dalam Tuhan. Tuhan juga berjanji dalam hidup kita bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam menghadapi tantangan masa sulit sekarang. Anak-anak muda, janji Tuhan kepada kamu, Tuhan akan menyertai engkau. Apapun yang menjadi masalahmu saat ini, engkau saat ini membutuhkan pekerjaan, Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan membimbing engkau sampai engkau menemukan satu pekerjaan yang lebih baik. Ketika engkau saat ini sedang berputus asa, engkau sedang bermasalah dengan keluargamu, engkau sedang bermasalah dengan pasanganmu, Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai engkau untuk bisa menyelesaikan masalahmu. Tuhan akan menyertai engkau akan menemukan jodoh yang sepadan dengan engkau di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Anak-anak muda, kalau kita mau lihat apa yang Tuhan lakukan kepada setiap anak-anak muda, apa yang Tuhan kerjakan kepada hidup kita, Tuhan berjanji akan memberikan ketentraman. Janji Tuhan yang kedua buat kita anak-anak muda, Tuhan akan memberikan ketentraman. Katakan ketentraman. Ketentraman ini berbicara mengandung arti tempat peristirahatan atau yang kenyamanan. Tempat peristirahatan yang nyaman, tempat peristirahatan yang menjaga kita, tempat pekerjaan yang nyaman, keluarga yang nyaman, perkumpulan yang nyaman. Itu janji Tuhan kepada kita yang kedua. Tuhan memberikan ketentraman atau kenyamanan di dalam hidup kita. Kalau kita mau pelajari anak-anak muda pada saat ini, kenyamanan seperti apa yang akan Tuhan berikan kepada kita? Tuhan berjanji, Dia tidak hanya menyertai mereka selama menuju tanah perjanjian, tetapi Tuhan juga memastikan dia akan ditolong sampai ke tujuan. Janji Tuhan kepada setiap kita anak muda, bukan hanya Tuhan memberikan pekerjaan yang baik kepada kita. Janji Tuhan tidak hanya akan memberikan jodoh yang baik kepada kita. Janji Tuhan tidak akan memberikan keluarga yang baik kepada kita. Tapi janji Tuhan tidak sampai di situ saja. Tuhan akan membawa kita terus lebih baik lagi, terus lebih baik lagi dalam ending pekerjaan. Kita mulai diberikan Tuhan janji kita dalam pekerjaan. Tuhan memberikan pekerjaan yang baik sampai Tuhan membawa kita dalam pekerjaan yang lebih baik lagi. Yang percaya, katakan amin. Disitulah mereka akan mendapatkan ketentraman, ketenangan dan hidup yang nyaman dibandingkan padang gurun. Tuhan berjanji kepada kita dari hal yang kecil, dari hal yang sangat kecil, mulai membesar. Itulah janji Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Yang percaya, katakan amin. Janji-janji Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kita. Dia berjanji memimpin kita sampai kepada tujuan yang indah. Janji Tuhan kepada kita, Tuhan akan membawa kita sampai kepada tujuan yang berhasil. Kepada tujuan yang berhasil adalah kepada satu keberhasilan demi keberhasilan. Tuhan akan menyertai kita. Dimanapun engkau anak muda berada saat ini, janji Tuhan kepada kita adalah Tuhan akan memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai kita. Janji Tuhan dalam penyertaan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Janji Tuhan kepada kita setiap anak muda, jangan takut dan gentar dalam menghadapi tantangan hidup. Janji Tuhan, ingat, jangan gentar dan takut dalam menghadapi hidup. Karena apa? Hanya Tuhan yang sanggup memimpin hidup kita menjadi indah pada akhirnya. Kenapa? Janji Tuhan kepada anak-anak muda. Hanya Tuhan yang sanggup memimpin engkau menjadi indah pada akhirnya. Apa yang kau minta kepada Tuhan saat ini? Engkau mau berhasil dalam pekerjaan. Janji Tuhan indah pada waktunya. Apa yang kau minta pada saat ini? Engkau meminta kepada Tuhan keluarga yang diberkati, keluarga yang harmonis, keluarga yang tidak cacat bercelah. Janji Tuhan
indah pada waktunya. Apa yang kau minta daripada Tuhan pada hari ini? Saya membutuhkan jodoh, saya membutuhkan pasangan yang takut akan Tuhan. Janji Tuhan indah pada waktunya. Ingat, kalau Tuhan yang sama pernah menyertai bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, janji Tuhan yang sama, Tuhan akan menyertai engkau, anak-anak muda, dimanapun engkau berada, sampai kepada tujuan keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa yang ada dalam surga, berkati anak-anak muda yang mendengar firman Tuhan ini, jadikan mereka menjadi anak muda yang takut Tuhan, menjadi anak muda yang bertanggung jawab dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jika IHK Kota Start Youth, semangat di dalam Tuhan. Haleluya.